Halo teman-teman Sobat Hunter, selamat beraktivitas ya. Nah, ini berjumpa kembali dengan saya di channelnya PSona Official. Di episode hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara pengoperasian atau menggunakan senapan angin PCP Bocap Predator Tactical yang tabungnya 500 cc, ini yang popornya lipat. Sekaligus ini ada salah satu konsumennya PSona Official request ya, atas namanya Bapak Afdal, yang belum pernah sama sekali punya senapan angin tipe ini. Dan informasi ini sebenarnya ya khusus saya sampaikan ke teman-teman Sobat Hunter yang pemula. Senapan angin tipe ini sebenarnya belum saya rekomendasikan untuk yang pemula, yang baru pertama kali mencoba senapan angin, atau baru pertama kali punya senapan angin yang sekelas ini. Karena kenapa? Senapan angin tipe ini untuk komponennya, pengoperasiannya sedikit lebih rumit dibandingkan dengan senapan angin PCP standar pada umumnya. Tapi kalau teman-teman mau beli atau belanja, bisa ya. Bisa dan boleh ya. Tetapi harus teman-teman waspadai dan dicatat ya, untuk pengoperasian ini nanti ada step by step-nya. Kalau teman-teman nggak paham asal penggunaan saja atau asal digunakan, itu pasti akan menyebabkan nanti jangka panjangnya kerusakan pada unit. Oke, itu yang poin utama yang bisa saya sampaikan. Ini nanti akan saya jelaskan ya, khususnya untuk Bapak Afdal yang nonton video saya hari ini, dari ujung laras sampai ujung popor, bagaimana cara pengoperasian hingga pengenalan komponen sekedar tampilan luarnya ini akan saya jelaskan terperinci, dan jangan di skip atau jangan dilompati untuk videonya, karena untuk langkah-langkahnya ini harus benar, harus sesuai. Nanti kalau nggak sesuai pasti ada kendala dari unit senapan anginnya. Sebelum masuk ke pembahasan lebih dalam, bisa langsung like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya channel Pancasona Official terlebih dahulu. Oke, coba langsung saja saya mulai. Ini langsung aja ya. Nah, untuk poin pertama, sebelum saya tunjukkan bagaimana cara pengoperasian, akan saya kenalkan dulu beberapa komponen dasar dari senapan angin tipe ini. Yang atas ini namanya laras ya. Nah, larasnya ini model serombong ya. Nah, laras model serombong ini standarnya bawaan dari senapan angin yang Bapak Afdal order ini, dia menggunakan sistem serombong. Nanti ketika tutupnya dibuka ya, tutupnya ini, larasnya ini nanti dibuka, itu untuk serombongnya bisa muter. Dan ini normal. Kenapa dibuat seperti ini? Ini fungsinya adalah untuk meminimalisir getaran tembakan atau hentakan tembakan supaya larasnya yang ada di dalam nanti tidak bengkok dalam jangka panjang. Kena benturan itu aman karena ada rongganya. Ini yang muter serombongnya saja ya. Kalau larasnya di dalam rapat, bagus. Oke, lanjut lagi. Poin berikutnya adalah di bagian tabung. Nah, tabungnya ini dual Taiwan ya. Kapasitasnya 500 cc. Atau setara kalau pengisian angin pakai PSI, dia itu untuk tekanan anginnya 2000 sampai 2500 PSI. Itu maksimal. Nggak boleh pengisian over kapasitas. Kalau nanti pengisian over kapasitas, pasti ada kebocoran di bagian sil-sil atau sekat tabungnya. Dan itu sangat berbahaya. Oke ya, lanjut lagi. Nah, ini ada namanya manometer. Manometer ini teman-teman bisa lihat, atau khususnya untuk Bapak Afdal ya. Nah, manometer ini fungsinya adalah untuk melihat tekanan angin yang ada di dalam tabung senapan. Jadi untuk controllingnya itu lewat sini. Tekanan angin di dalam tabung masih sisa berapa, tolong dicek di sini. Jangan sampai kehabisan angin total sesering mungkin. Maksudnya jangan sampai selalu kehabisan angin total. Nanti kalau sering kehabisan angin total, kalau ditahan disimpan lama, itu nanti untuk silnya bakalan pecah. Dan sehingga bisa menyebabkan kebocoran. Oke. Terus untuk tekanan angin sudah saya sampaikan di awal tadi ya, maksimalnya 2000 sampai 2500 PSI. Nggak boleh melebihi kapasitas yang sudah dianjurkan. Paham? Lanjut lagi. Nah, ini di sekat tabung ini, yang tengah ini namanya ada tempat valve. Jadi nanti kalau teman-teman, khususnya untuk Bapak Afdal, ketika pengisian angin lebih, itu pasti ada kebocoran di area sini, atau enggak di bagian sekat tabung yang saya tandai ini. Jadi harus diwaspadai. Lanjut lagi. Berikutnya yang sebelah sana, saya putar dulu. Nah, yang kecil ini namanya kupler jantan. Ini lokasi atau tempat pengisian angin. Nanti kalau pengisian anginnya lewat sini, ya. Bagaimana cara pengoperasian pompanya nanti akan saya tunjukkan juga. Nah, oke, saya tutup lagi. Berikutnya adalah bagian chamber ya. Untuk chambernya ini model monoled ya. Rangkaian jadi satu, area pemukul, area loading mimis, satu paket, satu rangkaian. Ini tanpa dipisah, jadi lebih aman. Terus ini
yang kecil ini namanya castle kokang. Tugasnya untuk membatalkan tembakan. Kalau yang ini, nah ini namanya kokang. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara pengoperasiannya, ya. Terus lanjut lagi. Yang paling bawah ini trigger atau pelatuk, biasanya untuk meletuskan tembakan. Standar pada umumnya senapan angin sudah dilengkapi dengan ini. Oke ya. Terus yang bagian belakang adalah popor lipatnya. Nah, popor lipatnya ini juga ada cara khusus untuk pengoperasian. Kalau salah pengoperasian bisa menyebabkan nanti untuk popor bagian belakangnya patah atau pecah. Oke ya, semua sudah. Terus lanjut lagi. Akan saya tunjukkan dulu langkah-langkahnya bagaimana cara pengoperasian senapan angin tipe ini. Oke. Yang pertama, yang perlu teman-teman pahami, dan mungkin Bapak Afdal yang nonton video saya, ingat ya, tonton sampai akhir. Bawaan dari senapan angin biasanya nggak pakai peredam. Nanti kalau mau pakai peredam, ya, nah ini mau pakai peredam itu kan harus dipasang di sini. Itu harus setting dulu. Nah, untuk cara settingnya itu ada di video saya sebelumnya. Nanti saya sisipkan linknya di kolom deskripsi untuk bagaimana cara pengoperasian atau bagaimana setting peredam yang baik dan benar. Kalau hanya asal dipasang, nanti akurasinya bakalan ngaca. Kalau nggak terbiasa pakai peredam, saran saya untuk tes tembak di tahap awal, tahap pertama, peredamnya bisa dilepas. Oke, kemudian nanti tembakan tanpa peredam itu jauh lebih mudah dibandingkan nanti kalau habis datang seperti ini ya, untuk tes tembaknya pakai peredam nanti akan susah kalau nggak terbiasa. Oke, sudah lanjut. Ini posisi sudah saya pasang, sudah oke. Nah, untuk pengoperasiannya di sini ada dua sistem loading mimisnya ya. Satu pakai magazin, satu pakai single shot. Maksudnya ya, untuk memasukkan mimis ini bisa satu-satu, bisa juga langsung bawaannya menggunakan magazin 14 round. Jadi mimisnya langsung 14 butir masuk ke sini tanpa harus memasukkan mimisnya satu-satu. Tinggal dikokang saja. Ya, oke. Saya tunjukkan contohnya dulu. Nah, saya posisikan di sini. Langkah pertama adalah ketika mau nembak, itu kokangnya harus dibuka dulu. Yang namanya kokang itu yang sebelah sini tadi. Nah, ini. Saya tunjukkan dulu ya. Saya putar dulu ya. Nah, saya geser dulu supaya yang lain pada tahu. Nah, ini kokangnya ya. Saya naikkan dulu. Nah, kokangnya itu ditarik dulu ke belakang. Oke. Saya ulangi lagi, ini posisi kokang netral ya. Nah, posisi kokang netral kemudian ditarik. Bisa dilihat dulu yang sebelah sini. Nah, ini. Cancel kokangnya itu kalau dia digerakkan mentok ke belakang, posisinya seperti ini. Dan nanti akan mundur ke belakang. Nah, ketika dikokang sampai dia bunyi klik ya, berarti posisinya senapan angin tipe ini bisa ditembakkan. Tetapi ingat, ini belum bisa dipakai kalau nanti belum mimisnya masuk ke dalam loading mimis. Oke, saya kokang dulu satu. Kemudian kalau sudah, ini saya contohnya pakai single shoot dulu ya. Nah, single shoot ini bisa dipasang. Masangnya dari dari kanan, mohon maaf. Masang dari kanan masuk ke kiri. Ya, yang depan itu yang ada ininya, ada rumahannya ini. Nah, ini yang bagian depan, kalau yang ini bagian belakang. Oke, masuknya seperti ini. Saya tunjukkan dulu lebih dekat. Oke. Nah, ini masuk dulu, didorong. Kalau pakai satu jari nggak kuat, pakai dua jari, pakai dua jempol ya. Masukkan ke kiri, kemudian kalau sudah masuk seperti ini, baru mimisnya dimasukkan. Nah, untuk memasukkan mimis, ini juga harus diperhatikan. Mimis itu modelnya seperti ini. Yang bulat itu kepalanya di depan. Yang bawah ini mekar, namanya rok, itu bagiannya di belakang. Masukkan seperti ini, seperti senapan angin standar pada umumnya. Ya, bisa dilihat dulu. Nah, posisinya seperti ini. Roknya bagian belakang, ya, sebentar. Nah, roknya bagian belakang, kepalanya ada di bagian depan. Kalau sudah seperti ini, tinggal dorong aja. Nah, untuk mendorongnya ini harus masuk secara sempurna dan harus ada sedikit tenaga. Jangan ragu-ragu. Nanti kalau ragu-ragu, mimisnya nggak bisa masuk secara sempurna, itu nanti bisa menyebabkan mimisnya macet. Yang pertama, yang kedua, bisa menyebabkan nanti akurasinya kurang bagus. Oke, sudah seperti ini, kemudian dorong, tekan, masuk sempurna. Kalau sudah seperti ini, berarti senapan anginnya siap untuk ditembakkan.
Oke, tadi kan sudah masuk nih untuk mimisnya. Tinggal ditembakkan aja, tekan triggernya, arahkan ke sasaran, tekan trigger atau pelatuknya, senapan angin tipe ini sudah bisa digunakan untuk menembak. Oke, kalau mau tes tembak lagi, tinggal dikokang lagi seperti biasa, tarik mundur pol, ya, full sampai dia penuh, sampai dia bunyi klik. Kalau sudah, masukkan mimisnya lagi dengan cara yang sudah saya sampaikan tadi, bulatnya ada di depan, ya, roknya ada di bagian belakang. Kalau sudah, dorong agak keras, seperti ini, kemudian tembakkan dan arahkan ke sasaran yang diinginkan. Nah, bisa, dan ini cara yang baik dan benar bagaimana cara pengoperasian senapan angin PCP Bocap Predator Taktikal popor lipat. Oke ya, untuk yang cara menggunakan single sudah, berikutnya bagaimana cara menggunakan magazin. Nah, ini khususnya untuk Bapak Afdal ya, yang mau belanja, ini harus diwaspadai. Yang sering terjadi ketika menggunakan magazin ini adalah mimisnya double macet ke dalam laras, sehingga mimisnya nggak mau keluar. Ditembakkan, anginnya mampet, dia nggak mau keluar. Itu sering terjadi para pemula yang menggunakan magazin ini. Dan ini perlu teman-teman waspadai. Oke, lanjut. Untuk penggunaan magazin ini ada cara khusus yang harus dipatuhi. Dan nggak bisa asal. Kalau asal nanti mimisnya bisa rusak dan bisa terjadi mimisnya macet. Pengoperasiannya adalah, ini kan masih kosong bawaannya. Nah, yang ada tandanya hitam ini, dia posisinya ada di belakang nanti. Kalau yang ada rumahnya ini, ya, ini ada di depan. Jadi ada posisi belakang, ada posisi depan. Yang ada bulatnya ini posisinya ada di belakang nantinya. Oke, untuk memasukkan mimis, dorong dulu. Ini ada arahnya ke kanan ya. Dorong dulu, putar sampai satu putaran. Kalau sudah seperti ini, dibalik. Nah, mimisnya masuknya dari bagian depan. Posisinya roknya itu di belakang, seperti ini. Oke. Masuk dulu. Nah, jadi kepalanya ini ada di depan, bulat. Kalau yang roknya itu posisinya ada di belakang. Kalau sudah masuk sempurna seperti ini, ya, lepas dulu, kemudian tinggal diarahkan. Nah, yang pertama masuk dari bagian bagian depan, kemudian langkah berikutnya untuk memenuhi ini semuanya masuknya mimis dari belakang. Jadi yang awal saja itu masuknya mimis harus dari depan. Yang kedua, ya, setelah posisi mimisnya masuk satu, langkah berikutnya tinggal memenuhi ini dindingnya yang lain menggunakan mimis yang sudah saya sediakan. Posisinya memasukkan mimis dari belakang seperti ini. Oke. Nah, tinggal dimasukkan aja. Ingat, roknya di bagian belakang. Oke. Nah, ingat, pemasangan mimis nggak boleh terbalik. Jangan sampai terbalik ya. Roknya harus di bagian belakang. Ya, mimisnya atau yang bulat, yang kepalanya itu di depan. Jangan sampai kebalik atau ketukar. Ketukar bisa menyebabkan mimisnya macet juga dan akurasinya bisa ngacak dan nggak bagus. Ini saya sering menjumpai beberapa kasus dari teman-teman yang pemula yang menggunakan senapan angin khususnya predator yang standar, predator standar atau yang lipat, itu semuanya terjadi ya, mimisnya macet, mimisnya menumpuk, kokangnya keliru, ya, akhirnya bisa menyebabkan kendala atau kerusakan dari unitnya. Nah, jadi kenapa saya menyarankan untuk bagi yang pemula atau yang belum pernah sama sekali punya senapan angin, saran saya jangan pakai ini dulu, yaitu bisa nanti kalau teman-teman keliru pengoperasian bisa menyebabkan unitnya rusak. Tapi kalau teman-teman bersikeras untuk order, tidak masalah, tidak apa-apa. Yang jelas sudah saya sampaikan informasi ini di awal. Dan ini juga menjadi pengingat bagi teman-teman Sobat Hunter yang pengen mengoperasikan senapan angin kelas PCP Bocap. Harus hati-hati. Oke, kalau sudah seperti ini, tinggal dimasukkan. Masuknya sama, posisinya adalah memasukkannya dari kanan ke kiri. Ya, nah ini kan masih ada single shoot-nya. Nah, untuk melepasnya, dikokang dulu seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kokang dulu mentok. Nah, sampai dia bunyi klik kalau sudah seperti ini. Kemudian single shoot-nya dikeluarkan dulu. Seperti ini. Nah, oke. Kalau sudah keluar, baru magazinnya dimasukkan. Ingat, yang hitam ini ada di bagian belakang. Yang
ada rumahannya ini ada di bagian depan, seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal. Masuknya dari kanan ke kiri. Oke, sudah masuk. Kalau sudah masuk, dorong keras menggunakan 2 jempol boleh, atau sedikit ada hentakan atau pukulan pakai tangan bisa. Seperti ini. Nah, oke, kalau sudah klik, masuk sempurna, tinggal didorong saja seperti ini. Nah, oke, sudah didorong, mimisnya sudah masuk, baru ditembakkan. Nah, untuk tembaknya seperti tadi, tinggal diklik aja kalau sudah masuk sempurna. Nah, kalau sudah pakai magazin ini teman-teman nggak perlu mimisnya itu masuk satu-satu, tinggal dikokang saja kalau mau tembak berikutnya ya. Tinggal dikokang saja, otomatis dia nanti magazinnya bisa keluar, bisa muter secara otomatis. Seperti ini contohnya. Ini saya kokang dulu ya, sampai mentok ke belakang. Nah, mimisnya akan berputar secara otomatis. Dan ini lebih praktis. Dorong dulu ke depan sampai mentok. Oke, kemudian tembakkan seperti ini, seperti tadi. Nah, kokang lagi. Oke, sudah kokangnya sempurna. Dorong lagi ke depan. Kalau sudah, tembakkan. Bisa teman-teman ulangi sampai magazinnya habis total. Nah, kalau sudah habis total, bagaimana cara melepasnya? Sama. Untuk melepasnya ya, ini walaupun ada mimisnya, walaupun nanti mimisnya masih ada sisa di dalam, itu bisa teman-teman lepas. Caranya gampang, tinggal dikokang aja seperti ini. Oke. Kemudian kalau sudah, dorong dari sebelah kiri ke kanan. Pakai 2 jari boleh, pakai 1 jari juga boleh. Yang penting dia bisa keluar. Nah, ini kan sudah keluar nih. Tinggal dorong aja. Posisinya sudah netral. Nah, ini senapan angin ketika magazinnya keluar, itu posisinya dia masih siap nembak. Nah, ini bisa dibatalkan dulu tembakannya, ya, dikunci dulu menggunakan yang ini. Nah, untuk membatalkan tembakan, ini karena dia posisinya sudah on ya, untuk meng-off-kan, untuk menetralkan, itu Bapak khususnya untuk teman-teman yang nonton dan bagi sobat hunter yang nanti pengen menggunakan senapan angin tipe ini, kokangnya itu ditahan dulu seperti ini, ya, pakai 1 jari, yang kiri boleh, ya. Kemudian yang tangan kanan ini nanti untuk menekan triggernya. Jadi ditekan dulu set levernya, tangan kiri seperti ini ditahan dulu, kemudian baru tangan kanan yang nekan triggernya atau pelatuk seperti ini. Nah, kemudian lepas pelan-pelan tangan kiri, sampai nanti dia posisinya netral atau bagian 0. Jadi posisinya, kalau set levernya ini, kalau kokang sampingnya ini, mohon maaf, caster kokangnya, kalau caster kokangnya ini di posisi di depan, berarti dia off posisinya. Kalau caster kokangnya ada di bagian belakang, dia posisinya berarti on. Ini yang indikator yang perlu teman-teman pahami. Jangan kebalik ya. Ini berarti sudah netral ini. Oke, saya kokang dulu lagi. Posisinya dia ke belakang, saya kunci, dia siap nembak. Nah, oke, saya kokang lagi, saya tutup, dia posisinya on, saya mau membatalkan tembakan, tinggal ditahan aja yang ini, tahan dulu, kemudian posisi pelatuk atau triggernya ditekan, lepas pelan-pelan, dia sudah netral. Oke, ini pengoperasian bagaimana cara tembaknya. Nah, kemudian tahap berikutnya adalah pengoperasian popor lipat. Ini yang perlu teman-teman harus pahami juga. Banyak kasus yang menggunakan popor lipatnya ini patah ya, karena nggak sesuai SOP atau nggak sesuai prosedur yang sudah dianjurkan. Untuk pengoperasiannya cukup mudah. Tekan dulu, ada tombolnya satu ya, tekan. Kemudian ini diputar ke kanan ya, posisinya ke kanan. Saya tunjukkan dulu. Nah, kalau sudah ke kanan seperti ini sampai mentok. Oke, saya naikkan dulu. Nah, kalau sudah posisi mentok seperti ini, ya, saya pindah dulu. Nah, oke. Bagaimana cara mengembalikan? Ini mengembalikan nggak boleh langsung ditekan seperti ini. Nanti kalau seperti ini dia langsung patah, karena di sini ada rongga penguncinya di bagian bawah. Oke. Nah ini, kelihatan? Jadi kalau sudah mengunci seperti ini, untuk mengembalikan harus dorong dulu ke atas. Rumahnya ini didorong dulu ke atas seperti ini. Ya, kemudian tekan, kembalikan secara semula, kunci, ini tekan dulu. Nah, kembali semula. Mau putar lagi, tekan dulu, ya, sampai mentok full, seperti ini.
Kalau sudah mentok full seperti ini, jangan langsung dibalik, jangan langsung ditekan. Dinaikkan dulu popornya ke atas, seperti ini. Nah, kemudian putar pelan-pelan sambil tombol ininya, penguncinya ditekan. Nah, ini kembali secara semula. Jadi, itu cara mudah bagaimana cara pengoperasian senapan angin PCP, bocap, Predator taktikal lipat yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman Sobat Hunter semuanya. Dan khusus untuk teman-teman yang belanja senapan angin tipe ini, kalau ada kesusahan jangan langsung dibongkar, jangan langsung dibawa ke bengkel. Teman-teman konsultasikan dulu dengan Payasona Official, nanti kalau ada kendala kami siap membantu. Oke ya, mungkin untuk video kali ini cukup sekian. Nah, untuk video ini saya jadikan dua part atau dua versi, dua episode ya. Yang pertama ini karena salah satu konsumennya Payasona Official beli senapan angin dan pompanya elektrik ya. Pompa elektriknya nanti kan sebelum dibungkus kan harus saya tes juga. Nah, sekalian saya buatkan tutorial bagaimana cara mompa senapan angin tipe ini menggunakan pompa atau kompresor elektrik ya, portable PCP yang kemarin saya review. Khusus untuk teman-teman Sobat Hunter yang mungkin pengen order, bisa tahu bagaimana cara pengoperasian yang aman. Khususnya untuk teman-teman Sobat Hunter yang lain yang pengen belanja senapan angin bocap popor lipat, stoknya masih ada. Informasi pembelian, informasi lebih lanjut, silahkan bisa langsung menghubungi via WA yang nomornya ada di video ini. Terima kasih banyak, salam satu laras dari Kediri, Jawa Timur.